Kenapa sih orang Sunda tidak mau disebut sebagai orang Jawa padahal kan sama-sama tinggal di satu pulau? Berikut adalah beberapa alasannya, yuk disimak videonya sampai habis. Pulau Jawa merupakan wilayah yang dihuni dua etnis besar, yakni suku Sunda dan suku Jawa. Suku Sunda mendiami Pulau Jawa sebelah barat, sedangkan etnis Jawa mendiami wilayah dari tengah hingga timur. Dengan terbaginya Pulau Jawa oleh kedua etnis tersebut tentu saja memiliki kultur yang berbeda sehingga orang Sunda tidak mau disebut sebagai orang Jawa meski berada dalam satu hamparan pulau. Selain itu ada alasan-alasan lain kenapa orang Sunda tidak mau disebut orang Jawa, di mana alasan-alasan itu terkait dengan sejarah awal mula etnis Sunda mendiami Pulau Jawa di sebelah barat serta alasan-alasan lainnya. Yang pertama adalah asal-usul nama Sunda. Kata Sunda berasal dari akar kata sun atau kata sudha dalam bahasa Sanskerta yang mempunyai pengertian bersinar terang berkilau putih. Namun dalam bahasa Kawi dan bahasa Bali pun terdapat kata Sunda dengan pengertian bersih, suci, murni, tak tercela atau bernoda. Orang Sunda meyakini bahwa memiliki etos atau karakter kesundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Karakter orang Sunda yang dimaksud adalah cager atau sehat, bager atau baik, bener atau benar, singer atau mawas diri, wanter atau berani, dan pinter atau cerdas. Karakter ini telah dijalankan oleh masyarakat Sunda sejak zaman Kerajaan Salakanegara, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda Galuh, dan Kerajaan Pajajaran hingga sekarang. Yang kedua adalah tak memiliki mitos tentang penciptaan. Suku Sunda tidak seperti kebanyakan suku yang lain. Suku Sunda tidak memiliki mitos tentang penciptaan atau catatan mitos-mitos lain yang menjelaskan asal mula suku ini. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka datang, juga bagaimana mereka menetap di Jawa Barat. Pada abad-abad pertama Masehi, sekelompok kecil suku Sunda menjelajahi hutan-hutan pegunungan dan melakukan budaya tebas bakar untuk membuka hutan. Semua mitos paling awal mengatakan bahwa orang Sunda lebih suka bekerja sebagai pekerja-pekerja di ladang daripada petani padi. Kepercayaan mereka membentuk fondasi dari apa yang kini disebut sebagai agama asli orang Sunda, meskipun tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti seperti apa kepercayaan tersebut. Tetapi petunjuk yang terbaik ditemukan dalam puisi-puisi epik kuno atau wawacan, dan diantaranya suku Baduy yang terpencil. Suku Baduy menyebut agama mereka sebagai Sunda Wiwitan atau orang Sunda yang paling mula-mula. Bukan hanya suku Baduy yang hampir bebas sama sekali dari elemen-elemen Islam, tetapi suku Sunda juga memperlihatkan karakteristik Hindu-Buddha yang sangat sedikit sekali. Beberapa kata dalam bahasa Sanskerta dan Hindu yang berhubungan dengan mitos masih tetap ada dalam monografinya. Yang ketiga adalah jati diri. Alasan lain kenapa orang Sunda tidak mau disebut orang Jawa karena memiliki jati diri yang berbeda dengan suku lain termasuk suku Jawa. Begitu pula dalam cara berbicara dan bahasa yang digunakan secara sifat. Semisal orang Sunda pada umumnya dikenal humoris, lucu, ramah, sopan, santun, dan kreatif. Selain itu ada satu ciri orang Sunda yang cukup menonjol, yakni tidak suka merantau. Tentu saja berbanding berbalik dengan orang Jawa, mereka justru suka merantau. Ketika orang Sunda berada di daerah perantau pastinya ingin selalu pulang, rindu dan kangen kampung halaman. Apapun yang terjadi, susah senang tetap bersama-sama dengan keluarga. Hal itu terjadi karena lingkungan masyarakat maupun alam Tatar Pasundan sudah begitu nyaman. Tidak akan kerasa jika harus hidup di lingkungan yang tak seperti suasana di Tatar Pasundan. Buat teman-teman yang ingin menambahkan bisa komen di kolom komentar.